warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afifah Kartikasari, Program Studi Perbankan Syariah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang Islamic Financial Technology atau yang akrab kita sebut dengan vintage. Pertama-tama, kita harus tahu terlebih dahulu, apa sih vintage itu? Jadi, financial technology atau vintage adalah sebuah industri berbasis teknologi dalam layanan keuangan yang melahirkan inovasi-inovasi yang dapat memfasilitasi layanan keuangan di luar lembaga keuangan yang berbasis konvensional, sehingga mempermudah masyarakat untuk mengakses produk keuangan dalam bertransaksi. Sedangkan vintage syariah adalah penyelenggara jasa keuangan yang berdasarkan prinsip syariah yang menghubungkan antara pemberi pinjaman dengan penerima pembiayaan melalui elektronik dengan menggunakan jaringan internet dalam rangka melakukan akad pembiayaan. Selanjutnya mengenai peluang vintage, yaitu yang pertama, OJK memberikan kesempatan bagi pelaku vintage untuk mendaftarkan secara resmi. Yang kedua, kemudahan teknologi untuk kegiatan investasi dan inovasi. Yang ketiga, fenomena dan kasus vintage konvensional yang marak terjadi. 4. Mayoritas penduduk di Indonesia beragama Islam. Selain adanya peluang-peluang tersebut, tentunya selalu ada tantangan yang harus dihadapi. Di antaranya yang pertama, perizinan dan modal minimum pendirian vintage syariah di OJK baru 4 yang sudah mendapatkan izin. Yang kedua, minimnya pengetahuan masyarakat. Yang ketiga, masyarakat memberikan tanggapan bahwa tidak terdapat perbedaan, misalnya pada akad-akad yang digunakan. Selanjutnya, mengenai perkembangan vintage syariah di Indonesia. Perkembangan teknologi yang masif mengakibatkan berbagai layanan keuangan turut berkembang pesat. Pertumbuhan vintage syariah di Indonesia memiliki potensi dan peluang yang sangat besar, mengingat negara ini mempunyai penduduk muslim, salah satu yang terbesar di dunia. Banyaknya kaum muda yang mulai aware terhadap transaksi syariah juga menjadi kesempatan yang menjanjikan bagi para pasar vintage di Indonesia. Selanjutnya, kategori vintage berdasarkan jenis inovasi ada 5, diantaranya yang pertama, teknologi finansial pembayaran digital. 2. Teknologi finansial market agregator. 3. Teknologi finansial manajemen risiko dan investasi. 4. Peer-to-peer. 5. EFC. Selanjutnya mengenai peer-to-peer lending. Peer-to-peer lending adalah layanan keuangan berdasarkan prinsip syariah yang mempertemukan pemberi dengan penerima pembiayaan dalam rangka melakukan akad pembiayaan dalam mata uang rupiah. Kelebihan peer-to-peer lending. Yang pertama, menggunakan prinsip syariah. Yang kedua, tidak ada bunga. 3. Mendapatkan sumber modal cepat dengan imbal hasil. 4. Berfokus pada UMKM. Selanjutnya, akad-akad peer-to-peer lending. Yang pertama, al-bai, jual beli, ijarah, upah sewa, mudarabah atau kerjasama bagi hasil, musyarakah juga kerjasama bagi hasil. Yang ketiga, yang selanjutnya wakalah. Dan yang terakhir ada kard atau upah pinjam-minjam. Terakhir mengenai pembahasan skema peer-to-peer, mulai dari pemberi pembiayaan menyalurkan dana melalui penyelenggara. Yang kedua, penyelenggara menyalurkan dana ke borrower. Selanjutnya, borrower mengembalikan dana ke penyelenggara. Lalu borrower membayar ujrah ke penyelenggara dan penyelenggara memberikan ujrah ke lender. Sekian pembahasan materi dari saya.